got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts to drop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan materi tersebut. Pengembangan iptek berdasarkan UUD 1945 mengacu pada manfaat dan dampak iptek dalam kehidupan manusia. Pemerintah mengupayakan pembangunan iptek melalui berbagai kesejahteraan dengan tujuan tercapainya pembangunan nasional yang mengutamakan kesejahteraan rakyatnya. Pembangunan iptek merupakan kewajiban pemerintah yang telah diamatkan dalam UUD 1945 pada pasal 31 ayat 5 UUD 1945, menegaskan bahwa pemerintah wajib memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk mewujudkan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Pada pasal tersebut, pemerintah wajib memajukan iptek dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Kenapa? Karena ada kaitannya dengan Pancasila, terutama pada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dalam sila tersebut, sebenarnya telah memberikan peringatan kepada kita bahwa semua ilmu yang ada di dunia ini berasal dari Tuhan yang Maha Kuasa, menciptakan alam semesta untuk kemaslahatan umat manusia. Menyadari ini, setiap manusia di Indonesia dalam mengembangkan dan menerapkan iptek sudah selayaknya mengingat ajaran dan perintah Tuhan. Iptek harus dikembangkan dan diterapkan untuk kemaslahatan manusia, bukan untuk menyiksa dan mencelakakan manusia. Jadi penting sekali untuk selalu menjunjung nilai-nilai agama agar terhindar dari hal-hal yang negatif. 1. Pengembangan iptek berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan hak warga negara dalam mengembangkan iptek sesuai dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal-pasal 28C. 1. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Contoh pengembangan iptek berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. 1. Televisi. Televisi di Indonesia berisikan bermacam-macam jenis hiburan, edukasi, dan komersial. 2. Internet. 3. Transportasi. Dan keempat, ada telepon seluler. Teknologi atau netral teknologi, pemerintah telah menyusun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang dikenal dengan nama UU ITE. Sebagai pelajar, terdapat beberapa butir yang sekiranya perlu mendapatkan perhatian lebih dari undang-undang tersebut, yaitu agar kita dapat lebih bijaksana dalam menggunakan teknologi, khususnya teknologi komunikasi dan informasi. Isi pasal tersebut sebagai berikut. Pasal 28. Yang pertama, setiap orang dengan sengaja tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Yang kedua, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditunjukkan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. B. Pasal 29. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditunjukkan secara pribadi. Disahkannya undang-undang tersebut adalah cara pemerintah untuk menghindari pengaruh negatif terhadap kemajuan teknologi dengan meminta penggunanya untuk bertanggung jawab dalam penggunaan pemanfaatan teknologi. Tidak boleh seperti ini dan ini. 2. Sikap dalam menghadapi pengaruh iptek. Sikap bijak dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan iptek. A. Sikap tanggung jawab dalam pengembangan iptek. Berkaitan dengan rasa tanggung jawab,
seseorang harus sadar bahwa iptek yang dipergunakan itu dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Beberapa sikap yang harus dimiliki untuk menghadapi berbagai pengaruh kemajuan iptek sebagai berikut. Yang pertama, dengan sikap waspada dan kritis. Dengan sikap itu, kita harus dapat berhati-hati dan bersikap baik agar dampak negatif dari pengaruh iptek dapat kita hilangkan atau paling tidak kita minimalisir. Yang kedua, dengan sikap iman yang teguh. Dengan sikap iman yang teguh dapat menjadikan sebagai keyakinan atau filter yang kuat terhadap berbagai pengaruh negatif. Yang ketiga, dengan sikap yang optimis bukan pesimis. Dengan sikap optimis artinya kita harus berkeyakinan bahwa kita segala sesuatu tentang iptek itu akan membawa kebaikan, bukan pesimis yang hanya memikirkan tentang dampak negatifnya saja. Jadi kita harus meyakini dan harus optimis bahwa iptek dapat diabadikan bagi kesejahteraan manusia. Yang keempat, dengan sikap seleksi dan dewasa. Dengan sikap seleksi dan dewasa, berarti kita harus menyikapi segala sesuatu bentuk kemajuan iptek dengan mempertimbangkan segala sesuatunya, pertanggungjawabannya positif dan negatifnya. Yang kelima, dengan sikap etis dan religius. Karena iptek tidak mengenal moral kemanusiaan, maka kita dapat memanfaatkan iptek dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat membangun moral yang baik dengan menerapkan sikap etis dan religius. Yang keenam, dengan sikap arif dan peduli dengan iptek bukan dengan cemas. Dengan sikap arif dan peduli dengan iptek bukan dengan cemas, orang yang telah memeluk agamanya perlu merealisasikan masalah iptek dengan iman agamanya. Peran iman kepada agamanya untuk mengarahkan umat Tuhan memakai hasil-hasil iptek secara bertanggung jawab. B. Sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek. Sikap selektif dapat diartikan sebagai sikap untuk memiliki dan menentukan alternatif yang terbaik bagi kehidupan diri, lingkungan masyarakat, bangsa, dan negara melalui proses yang berhati-hati, rasional, dan normatif terhadap segala macam pengaruh dari luar sehingga apa yang telah menjadi pilihan dapat diterima oleh semua pihak dengan penuh tanggung jawab. Melalui proses rasional adalah pola pikir di mana seorang cenderung bersikap dan bertindak berdasarkan logika serta nalar manusia. Nah, perilaku normatif adalah perilaku yang sesuai dengan norma-norma sosial, agama, budaya, dan berlaku di lingkungan mereka. Misalnya dalam penggunaan teknologi, dalam pendidikan, kita dapat melakukan hal-hal seperti memanfaatkan teknologi untuk membantu pengelolaan prioritas. Contohnya kita menggunakan aplikasi pengingat waktu atau aplikasi yang dapat kita gunakan untuk mengatur jadwal kerja dan kegiatan sehari-hari. Menggunakan teknologi untuk komunikasi yang lebih baik. Contohnya berkomunikasi dengan kerabat, teman, dengan fitur WhatsApp dan telepon. Gunakan cara yang berbeda untuk mendapatkan pendidikan dan memanfaatkan teknologi agar tepat waktu. Menggunakan handphone, komputer dalam pembelajaran atau melakukan kegiatan BIMTIK. Contoh lainnya, teknologi dapat membuat keterampilan hidup kita menurun. Hal ini bukan berarti kita tidak boleh memanfaatkan teknologi. Kita dapat melakukan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, membatasi penggunaan gadget dan perbanyak sosialisasi dan bergaul dengan orang lain secara tatap muka. Kedua, memanfaatkan teknologi untuk hal yang lebih positif, seperti mencari ilmu pengetahuan atau informasi, bukan untuk menjahili teman atau prank, menonton video-video atau film yang tidak bermutu atau terlarang, dan sebagainya. Ketiga, tetap melakukan hal-hal konvensional atau hal-hal yang bisa dilakukan oleh orang tua atau kakek nenek kita sebelum teknologi berkembang pesat. Sekian dari kami.